Baik, yang pertama tradisi ziarah adalah tradisi yang baik, ya, artinya melaksanakan perintah Nabi SAW. Beliau mengatakan, dahulu aku melarang kalian ziarah kubur karena mengkhawatirkan kalian masih belum terbebas dari kesyirikan. Adapun sekarang laksanakanlah ziarah kubur dan jadikanlah ziarah kubur ini sebagai suatu pengingat akan kematian, nasihat akan kebaikan yang bisa kita ambil ibrah-ibrahnya. Maka kita melaksanakan ziarah kubur ini tentu, kenapa kok kita laksanakan misalnya di bulan Sya'ban, ya, di sebelum Ramadan, atau di bulan Syawal ketika setelah selesai Ramadan. Sebenarnya kaitannya teknis. Yang pertama, bulan Sya'ban ini bulan untuk merenung, karena ini adalah bulan yang disebutkan Rasulullah SAW, bulan diangkatnya amal-amal secara tahunan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat baik kalau kita di dalam bulan Sya'ban ini memang melaksanakan banyak muhasabah, banyak melakukan perenungan untuk kemudian menata hidup kita ke depan. Atau kenapa kalau pilih waktunya bulan Syawal? Ya mumpung pulang kampung karena mudik gitu ya, maka kesempatannya ziarah saat itu gitu ya. Nah, ini tidak masalah. Ini hanya pemilihan waktu yang kaitannya dengan soal teknis. Yang kemudian tradisi mudik juga adalah sebuah hal yang kita harus maknai ya secara baik-baik. Artinya kalau kemudian tradisi mudik ini diniatkan untuk memanfaatkan waktu libur untuk silaturahim, untuk saling menyambung kekerabatan, saling memberikan hadiah sebagai tanda cinta dan ukhuwah dan lain sebagainya, maka adalah baik ya. Yang lucu kan yang disindir Pak Kasino ya dalam Warkop DKI. Gimana bikin dosanya di Jakarta minta maafnya di kampung gitu. Bikin dosanya di Jakarta minta maafnya di kampung. Nah, ini yang kemudian mungkin tidak tepatnya di situ. Artinya ya saudara-saudara di kampung itu perlu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kita, tapi juga tidak kurang dari itu adalah hak-haknya tetangga-tetangga kita sendiri untuk kita meminta keridhaan mereka, kemaafan mereka, kita kemudian juga berbuat baik kepada mereka, silatil ukhuwah dengan mereka, saling berkunjung dengan mereka yang di tempat tinggal kita itu juga tidak kurang-kurang kebaikannya. Itu catatan tentang mudik. Kemudian yang ketiga, bagaimana suasana Ramadan selama Perang Jawa? Kita mendapat banyak catatan dalam babat Diponegoro bahwa Pangeran Diponegoro ini sangat menghormati bulan Ramadan. Biasanya selama bulan Ramadan, beliau banyak mengistirahatkan pasukannya. Kemudian kalaupun melaksanakan penyerangan, maka itu adalah penyerangan-penyerangan khusus ditata sedemikian rupa. Ya, sehingga menjadi sebuah betul-betul diniatkan untuk perang suci fi sabilillah pada saat itu. Adapun dalam masa perundingan dengan Jenderal de Kock di Magelang, bulan Maret 1830, sepanjang bulan Ramadan Diponegoro menolak membicarakan semua urusan dunia, termasuk urusan politik, termasuk urusan penghentian perang, termasuk perundingan-perundingan damai. Pangeran Diponegoro selama sebulan penuh Ramadan itu menolak, beliau memfokuskan diri betul-betul untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Baru pada tanggal 2 Syawal beliau berniat mengunjungi Jenderal Hendrik Marcus de Kock sebagaimana tradisi orang Jawa saling berkunjung setelah selesai melaksanakan puasa. Tetapi Jenderal de Kock justru memanfaatkan kunjungan Diponegoro ke Wisma Residen Magelang itu untuk menangkap beliau secara khianat, kemudian membawanya ke Semarang, lalu ke Batavia, ditahan di Batavia sebelum kemudian dikirim dengan kapal ke Manado, 3 tahun di Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar sampai akhir hayatnya. Jadi kalau perang Diponegoro ini dalam bulan-bulan Ramadan kita dapat catatan-catatan bahwa pasukan Pangeran Diponegoro diserukan untuk senantiasa melaksanakan syiar-syiar ibadah selama bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan dicontohkan oleh beliau sendiri bagaimana beliau sangat konsentrasi ibadah di dalam bulan-bulan Ramadan meskipun dalam keadaan berperang dan berpindah-pindah karena gerilya yang harus dilakukan. Demikian Allah.